Kan suara saya? Kedengaran, Pak. Oke, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita lanjutkan perkuliahan ya. Perkuliahan yang di bab 10, kemudian yang di pertemuan 10 dan pertemuan 11 saya akan berikan tentang penjelasannya ya. Nah, untuk bahan semuanya ada di e-learning, jadi kalian tinggal download, semuanya ada di sana. Nah, ini juga penjelasan ini saya rekam, ya, penjelasan ini saya rekam nanti supaya kalian bisa diulang-ulang dan memudahkan kalian untuk menjawab pertanyaan untuk ujian akhirnya, gitu. Ya, ini juga saya rekam, akan saya upload. Kalau kata admin e-learning katanya nggak boleh upload di YouTube lagi, harus diupload padahal sebenarnya yang saya upload di YouTube itu juga sudah di private ya, sudah di private, maksudnya hanya yang punya link yang bisa mengakses atau bisa menonton. Tapi nanti kita upload ke Google. Tapi masalahnya Google Drive ini apanya terbatas gitu. Dan juga banyak file-file yang lain. Tapi nggak apa-apa lah, biarlah saya upload aja di YouTube, terserah mau kena marah atau gimana ya. Yang penting kan saya Google Drive. Oke. Saya akan share bahan yang pertemuan ke-10 dulu ya. Yang pertemuan ke-10. Kelihatan? Enggak? Belum lagi? Enggak? Yang saya share? Belum? Belum, Pak. Bentar. Saya coba lagi. Present. Terlalu banyak makan memori dia nih. Sudah? Kelihatan nggak? Halo? Belum, Pak. Belum juga? Dia sudah share katanya. Nih? Sudah? Belum? Belum, Pak. Belum juga. Nah, ini. Sorry, an error has occurred when screen sharing. Oh iya. Kita tutup dulu beberapa aplikasinya. Saya akan coba sekali lagi. Gimana, sudah? Sudah, Pak. Oke, kepemilikan dan komite audit ya. Nah, istilahnya, dua istilah ini itu sangat lekat dengan akuntansi ya, sangat lekat dengan akuntansi. Ada istilahnya kepemilikan dan komite audit. Kenapa? Ini istilahnya dalam bahasa Inggris disebut dengan ownership, kan ownership. Jadi, yang kedua ini disebut dengan audit committee, ya, audit committee, ya. Nah, ini perlu dipelajari gimana? Karena struktur kepemilikan ini, ya, berpengaruh terhadap perusahaan, berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Gitu. Nah, contohnya seperti apa, Pak? Contoh seperti ini. Ya, ada perusahaan itu ketika dimiliki oleh misalnya oleh seseorang ini dia bagus. Ada perusahaan itu misalnya dikelola oleh negara, nah lebih bagus. Contoh, misalnya ada bank-bank. Nah, contoh perbankan. Perbankan itu seperti Bank Mandiri, ya, BMRI. Nah,
Bank Negara Indonesia, kemudian Bank BRI, ya itu sangat, kalau secara umum ya, lebih bagus bank-bank ini dimiliki oleh negara. Nah, dimiliki oleh negara ya daripada dimiliki oleh swasta. Coba kita lihat bank swasta yang terkenal cuman BCA yang bagus kan, selebihnya itu di bawah Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank BRI ya. Kemudian ada namanya komite audit. Komite audit ini ya. Nah, komite audit ini dia yang mengaudit perusahaan. Oke. Nah, istilah audit berarti istilah audit itu identik dengan yang namanya pemeriksaan. Ya, pemeriksaan. Ya. Pemeriksaan itu banyak, pemeriksaan keuangannya, pemeriksaan kepatuhannya, pemeriksaan SOP-nya gitu. Ya. Nah, itu dia. Next. Dalam menjalankan kegiatannya, ya, perseroan dikelola oleh 3 organ. Pertama RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, kedua direksi, ketiga Dewan Komisaris. Oke. RUPS ini siapa? RUPS ini Rapat Umum Pemegang Saham. Siapa anggotanya? Anggotanya adalah para pemegang saham kan? Nah, para pemegang saham. Direksi ini siapa? Direksi ini adalah direktur. Nah, direksi ini adalah direktur dan jajaran. Ya, itulah yang disebut dengan direksi. Lalu ada istilah Dewan Komisaris. Dewan Komisaris adalah dia sebagai pengawas. Oke. Sebagai penasehat. Nah, ya. Jadi ada 3 gitu. Nah, ya, jadi perlu diingat ya. Yang punya perusahaan adalah si pemegang saham, yang menjalankan adalah direksi, direktur dan jajarannya dan manajemennya, ya. Dewan Komisaris ini sebagai pengawas gitu. Nah, dalam menjalankan tugas dan wewenang, ya, setiap organ perseroan harus berpedoman pada doktrin-doktrin fiduciary duty, ya, business judgment rule, kemudian piercing corporate veil dan ultra and intra vires, ya. Oke, ini ada istilah-istilah, yang istilah-istilah ini harus paham maknanya. Kita bahas dari yang pertama ya. Fiduciary duty, ya. Fiduciary duty adalah tugas dan tanggung jawab melakukan pengurusan sehari-hari perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan tersebut. Ya. Nah, itu prinsip pertama. Prinsip pertama ya, dalam menjalankan perusahaan, tugas dan tanggung jawab melakukan pengurusan sehari-hari perseroan itu untuk kepentingan perseroan dengan maksud dan tujuan perseroan tersebut. Nah, artinya berorientasi pada tujuan, pada goalnya. Ya, itu duty. Duty itu kan tugas kan? Ya, ya. Artinya seorang itu harus bertindak sesuai dengan fiduciary duty. Kemudian ada namanya yang kedua itu adalah business judgment rule. Ya, adalah konsep di mana direksi perseroan tidak dapat dibebankan tanggung jawab secara hukum atas keputusan yang diambilnya, walaupun keputusan tersebut menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Sepanjang keputusan itu dilakukan dengan baik, tujuan dan cara yang benar, dasar rasional dan kehati-hatian. Nah, saya contohkan misalnya seperti ini ya. Ada sebuah oke, kita tanya jawab dulu ya. Ini namanya business judgment rule. Oke. Saya stop sharing dulu. Business judgment rule. Nah, kita ceritakan di sini. Ada misalnya direktur. Direktur ini, oke, ini yang bermasuk ya. Ini nanti
dicari tahu dia ini bersalah atau tidak. Ada seorang direktur ini dia memasarkan sebuah produk baru, ya, memasarkan sebuah produk baru di sebuah wilayah, anggaplah di Sumatera Barat, ya. Misalnya dipasarkan sabun colek merek baru, ya. Kemudian sabun colek ini dipasarkan di Dasar Mas Raya. Kemudian biaya pokok produksinya itu hampir 1 miliar kemudian dipasarkan, ternyata nggak laku, ya, nggak laku nih. Nah, kemudian karena ketidaklakuannya itu, karena kesalahan pengambilan keputusan, menyebabkan perusahaan rugi dan rugi 1 miliar. Itu ya, itu case yang pertama. Jadi dia mengeluarkan sebuah produk baru, sabun colek misalnya kan, dipasarkan di Darmas Raya, kemudian ternyata tidak laku dan mengakibatkan perusahaan rugi 1 miliar. Nah, itu direktur yang pertama, ya. Direktur yang satu lagi, dia dia merugikan perusahaan, ya, dia merugikan perusahaan sekaligus menguntungkan perusahaan dengan cara, ya, dia merugikan perusahaan sekaligus menguntungkan perusahaan dengan cara, misalnya dia mencuri formula sabun colek, ya. Nah, dia mencuri formula sabun colek, kemudian laku di pasaran, ya, tapi dia laku di pasaran, ya, setelah dipasarkan di Darmas Raya itu, ya. Nah, pertanyaannya adalah, jadi yang pertama itu dia menyebabkan perusahaan rugi. Yang direktur yang kedua, oke, dia tidak menyebabkan perusahaan yang rugi, tapi kompetitor rugi. Oke, ya. Nah, secara menurut kalian yang bagus itu yang direktur yang pertama atau yang kedua? Yang pertama menyebabkan perusahaan rugi, yang kedua dia tidak menyebabkan perusahaan rugi, tapi dia dituntut oleh kompetitor. Mana yang lebih bagus? Ada yang bisa jawab? Yang pertama dia mengakibatkan perusahaan rugi nih. Yang kedua nggak rugi perusahaan, tapi dia dituntut oleh kompetitor karena mencuri resep sabun coleknya, gitu. Mana yang lebih bagus? Paham nggak maksudnya? Itu yang dimaksud dengan tadi istilah yang kedua ini, ya, business judgment rule nih, ya. Oke. Nah, kalau nggak ada yang bisa jawab, ya. Kesimpulannya dari dua narasi saya di atas, contoh di atas tadi adalah, kalau misalnya manajer dia melakukan operasi sesuai dengan prosedur, ya, tapi dia rugi, tapi perusahaan mengakibatkan perusahaan rugi, dia nggak bisa dituntut secara hukum, gitu. Itu namanya bisnis yang mana dia tadi, ya, business judgment rule tadi, ya, business judgment rule itu. Oke. Nah, manajer misalnya dia manajer operasional Garuda, tapi menyebabkan Garuda rugi, dia nggak bisa dituntut secara hukum. Tapi seandainya misalkan manajer itu melakukan penggelapan dana, melakukan perampasan aset, ya kan, walaupun ruginya 50 juta perusahaan, dia bisa nggak dituntut hukum?
Nah, itu yang disebut dengan business judgment rule ya. Andaikan misalnya kalian nih, ya, kalian manajer Toyota kan, udah digaji, udah ternyata nggak laku Toyota ini, nggak bisa dituntut dengan hukum. Tapi kalau kalian misalnya menilap uang konsumen, walaupun cuma 10 juta, 5 juta, kalian akan berurusan dengan hukum. Gitu ya. Nah, apa maksudnya? Kalau perusahaan rugi karena betul-betul karena misalnya karena kalah bersaing kah, itu kalian nggak akan dipenjara. Tapi contoh kalau kalian menilap uang perusahaan misalnya dipakai misalnya uang konsumen, kalian tilap gitu kan. Nah, kalian akan berurusan dengan hukum. Itulah prinsip yang kedua yang disebut dengan saya apa tadi ya? Saya share lagi ya. Oke, business judgment rule. Oke. Nah, itu dia. Business judgment rule. Suatu konsep di mana direksi perusahaan tidak dapat dibebankan tanggung jawab secara hukum atas keputusan yang diambilnya walaupun keputusan tersebut menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Sepanjang keputusan itu dilakukan dengan itikat baik dan cara yang benar, rasional dan kehati-hatian, ya. Tapi kalau dia misalnya ya, itu tadi misalnya di gaji bawahannya dimakannya gitu kan, bukan gaji bawahannya dimakannya, hak orang diambilnya, maka dia akan dipidanakan. Tapi kalau perusahaan rugi karena bukan masalah karena produknya nggak laku, itu tidak akan dipidanakan ya. Nah, kemudian itu business judgment rule ya. Jadi sudah ada dua konsep. Pertama fiduciary duty, yaitu tugas dan tanggung jawab itu dilakukan dengan maksud dan tujuan perseroan tersebut. Yang kedua business judgment rule ya, suatu konsep di mana direksi tidak dapat dibebankan tanggung jawab secara hukum atas keputusan diambilnya walaupun keputusan tersebut salah dan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan ya. Yang ketiga, prinsip ketiga adalah piercing corporate veil ya. Jadi menyibak veil itu adalah apa nama veil itu ya? Yang di jendela itu ada kain ya, gorden. Curtain, ya, gorden namanya ya, piercing corporate veil. Jadi menyibak piercing corporate veil ini maksudnya adalah keputusan hukum untuk menganggap hak atau kewajiban suatu perusahaan sebagai hak atau kewajiban pemegang saham. Nah, ini. Jadi, keputusan hukum untuk menganggap hak atau kewajiban suatu perusahaan sebagai hak kewajiban pemegang saham, ya. Karena yang punya perusahaan itu adalah pemegang sahamnya. Pada umumnya, perusahaan dianggap sebagai badan hukum yang terpisah, yang sepenuhnya bertanggung jawab atas hutang dan piutangnya sendiri. Negara-negara hukum biasanya membedakan perusahaan dengan pemegang saham, ya, tetapi dalam keadaan tertentu dapat menyibak tirai perusahaan. Nah, lihat nih, keputusan hukum menganggap hak atau kewajiban suatu perusahaan sebagai hak atau kewajiban pemegang sahamnya. Ya, apa contohnya ini? Nah, apa contohnya? Apa maksudnya ini? Menyibak tirai perusahaan. Contoh misalnya case lumpur Lapindo ya. Case kumpul Lapindo. Ya. Jadi ada perusahaan, ada pemegang saham ya kan? Nah, ada perusahaan dan pemegang saham. Lumpur Lapindo ini kan Lapindo kan badan hukum ya. Kemudian yang diserang siapa? Siapa yang punya perusahaan lumpur Lapindo ini? Adalah Abu Rizal Bakrinya. Gitu. Ya, Abu Rizal Bakrinya ini dituntut secara hukum, dia harus bertanggung jawab. Ya, dia harus bertanggung jawab. Secara hukum dia nggak bertanggung jawab kan? Yang harus bertanggung jawab itu kan lumpur Lapindonya. Ya, yang Lapindo PT Lapindo berantasnya gitu. Tapi ada anggapan di sana bahwa pemilik pun harus bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi. Nah, makanya keluar uang pribadi, katanya uang pribadi Abu Rizal Bakri untuk menafkahi sebagian warga di sana.
Padahal sebenarnya kalau yang di tuntutan hukum sebenarnya kan cuma lumpur lapindo, tapi sampai kepada pemilik. Artinya menyibak itu berarti sampai apa namanya, kalau kita menyibak itu kan sampai kelihatan di balik itu kan. Nah, itu maksudnya piercing corporate veil ya. Nah, ada lagi istilah yang namanya intra fares ya. Itu apabila suatu tindakan dilakukan dengan landasan hukum yang tepat, maka tindakan tersebut merupakan tindakan intra fares. Nah, kalau tindakan itu sesuai dengan hukum disebut dengan intra fares. Kalau di luar hukum namanya ultra fares. Tindakan tersebut dilakukan tanpa adanya landasan hukum, maka tindakan itu adalah tindakan ultra fares. Oke. Komite audit, ini dia, silakan dibaca ya. Komite audit adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris guna membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya. Komite audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Ya. Oh, sudah 20 menit aja. Oke. Berarti sedikit lagi ya, kita masukkan ke yang pertemuan yang selanjutnya. Saya hanya akan bahas. Nah, ini tentang informasi keuangan ya. Nah, informasi keuangan yang pertemuan 11 ya. Jadi ada menurut Nicholson 1998, kegunaan utama informasi dalam pengambilan keputusan adalah mengurangi unsur ketidakpastian. Ya. Ada istilah laporan keuangan. Nah, ada istilah laporan keuangan, ya, dan laporan tahunan merupakan puncak dari pembelajaran tentang akuntansi, terutama mengenai pelaporan keuangan dan tata kelola perusahaan yang merupakan media komunikasi dengan pihak di luar perusahaan. Laporan keuangan sama laporan tahunan adalah sebenarnya itu dua hal yang berbeda. Laporan keuangan itu 5 aja, ya. Laporan laba rugi, ya, laporan 2 posisi keuangan. Nah, yang ketiga laporan perubahan ekuitas. Yang keempat adalah laporan arus kas. Nah, yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, ini adalah laporan keuangan semuanya, ya. Kalau laporan tahunan, nah, jadi ada financial report. Nah, ini namanya financial report, dan ada istilah annual report. Nah, annual report ini, annual report ini adalah laporan tahunan. Isi annual report ini salah satunya adalah laporan keuangan, ya. Laporan keuangan yang tadi, yang 5 ini. Kemudian ada diskusi manajemen. Nah, apalagi? Kemudian financial highlight ada juga. Financial highlight. Kemudian laporan CSR. Ya kan? Kemudian di situ ada unit bisnisnya apa saja. Bisa kita lihat di sana. Ya. Asimetri informasi. Oke. Nah, sudah 20 menit ya. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita. Nah, jangan lupa nanti absennya tersedia di study ya, sampai jam 23.59 ya. Nah, oke, ada pertanyaan? Salah absensi? Salah yang lain? Enggak? Oke. Jadi oke. Silakan. Ada? Enggak ada. Oke. Tidak, kita tutup pertemuan hari ini. Terima kasih ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.